Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, setelah teman-teman membaca materi, di video ini kami akan menunjukkan gimana sih contoh penerapan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus ya videonya. Sebelum kita mulai ke contoh pembahasan selanjutnya, pasti teman-teman udah familiar kan dengan gambar di bawah ini? Melalui gambar di samping, kami akan memulai penjelasan tentang contoh penerapan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu nih, apa saja sih sifat-sifat cahaya itu? Nah, pada sifat-sifat cahaya itu ada pembiasan, dispersi, pemantulan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu pembiasan dan dispersi. Pada proses terbentuknya pelangi, cahaya matahari ini dibiaskan saat memasuki tetesan air hujan. Kemudian dibelokkan, lalu terjadi penguraian atau dispersi yang menyebabkan terbentuknya 7 warna pada pelangi. Selanjutnya, pada contoh yang kedua yaitu pemantulan. Pemantulan itu sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Untuk contoh pemantulan baur itu sendiri, pada saat Sobat Fisika berdiri menghadap ke kolam renang yang permukaannya tidak rata, permukaan yang tidak rata tersebut mengakibatkan pemantulan diri kita menjadi tidak sempurna. Berbeda pada saat kita berdiri di depan cermin datar, cahaya dari lampu di ruangan menyinari wajah kita, lalu memantul ke cermin. Cermin dengan permukaan yang sangat halus memantulkan cahaya ini dengan sempurna. Setiap sinar cahaya yang mengenai cermin dipantulkan dengan sudut yang sama persis dengan sudut datangnya, seperti melempar bola ke tembok yang rata. Inilah yang disebut dengan pemantulan teratur. Pada contoh yang ketiga yaitu difraksi dan interferensi. Pernahkah Sobat memutar film menggunakan CD? Tahu nggak sih? Ternyata proses yang terjadi di dalam DVD player melibatkan proses difraksi dan interferensi. Bayangkan, pada saat kita memasukkan CD favorit ke dalam pemutar DVD untuk mendengarkan musik, saat CD mulai berputar, sebuah sinar laser kecil seperti senter mini menyinari permukaan CD. Pada permukaan CD memiliki pola-pola kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang, mirip seperti deretan gunung dan lembah mikroskopis. Ketika sinar laser mengenai pola-pola ini, cahaya tersebut akan menyebar ke berbagai arah, seperti udara yang terpercik ketika mengenai batu-batu kecil. Fenomena penyebaran cahaya ini disebut difraksi. Cahaya yang menyebar ini kemudian bertemu kembali, saling berinteraksi menciptakan pola-pola terang dan gelap, mirip seperti ketika 2 riak udara bertemu. Interaksi cahaya ini disebut dengan interferensi. Pemutar DVD tersebut memiliki sensor khusus yang membaca pola terang dan gelap sehingga mengubahnya menjadi data digital yang akhirnya diubah menjadi musik yang Anda dengar melalui speaker. Proses rumit ini terjadi sangat cepat dan terus-menerus selama CD berputar. Selanjutnya, kita masuk pada contoh yang terakhir yaitu polarisasi. Bayangkan saat kita memotret pemandangan di siang hari. Matahari tersebut akan menyilaukan layar kamera sehingga susah untuk dilihat dan foto akan menjadi terang yang berlebihan. Nah, di kamera tersebut terdapat alat yang disebut dengan filter polarisasi. Fungsinya ini mirip seperti kacamata hitam untuk kamera. Dan cara pakainya juga gampang. Hanya dengan memasangnya di depan lensa, kemudian diputar-putar. Ajaibnya, pada saat diputar, cahaya yang membuat silau akan berkurang banyak. Mengapa bisa? Karena filter ini menahan cahaya yang berbelok ke samping, tetapi masih melewatkan cahaya dari atas. Sehingga, langit kelihatan menjadi lebih biru, awan lebih jelas, dan silau pun hilang. Foto menjadi lebih tajam dan warnanya lebih bagus. Kita lihat pada ilustrasi berikut. Dalam polarisasi cahaya, kita bisa menentukan intensitas cahaya yang ditransmisikan menggunakan 2 buah Polaroid
Polaroid pertama disebut dengan polarisator yang berfungsi melewatkan sinar terpolarisasi dengan arah getar sesuai dengan sumbu muda P1. Polaroid kedua disebut dengan analisator. Analisator ini berfungsi untuk menganalisis sinar yang dilewatkan oleh polarisator. Apabila analisator diputar, maka pada saat sumbu mudanya P2 sejajar dengan sumbu muda polarisator T1, akan terlihat sinar paling terang. Selanjutnya, sinar meredup dan akan tampak gelap pada saat P1 dan P2 saling tegak lurus. Nah, gimana nih Sobat Fisika? Kalian sudah lebih tahu kan terkait gelombang cahaya? Agar Sobat Fisika lebih paham, yuk coba selesaikan soal berikut.